Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Ibu Kepala SD Negeri Jatinangor 1 pagi. Selamat siang Bapak Ibu guru pengajar, tenaga pendidik dan kependidikan SD Negeri Jatinangor 1 pagi. Alhamdulillah dalam hari ini Kamis 26 Oktober 2023 kita dapat berjumpa di Zoom dalam kegiatan pengimbasan budaya positif, di mana tujuan kegiatan ini adalah salah satu pengimbasan best practice, kemudian sharing session, dan juga sebagai tugas calon guru penggerak untuk Ibu Asteti. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, budaya positif. Mengenai hal tersebut, bagaimana nilai-nilai serta keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dengan konsep utamanya pada hari ini adalah bagaimana perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi, kemudian bagaimana posisi kontrol restitusi, bagaimana membentuk keyakinan kelas, dan segitiga restitusi yang tentunya akan dibahas oleh pemateri pada hari ini, yaitu Ibu Astuti Lismawati. Untuk memulai kegiatan pada hari ini, selain membaca basmalah, mari dipimpin oleh Pak Andika untuk membacakan doa. Pak Andika, baik. Kita sudah membukanya dengan membaca basmalah. Untuk itu, mari kita sama-sama menyaksikan sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Jatinangor 1 pagi, Ibu Nuryanti SPD. Kepada Ibu, kami persilakan. Terima kasih Bu Anggita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan serta Ibu PPL yang ikut dalam Zoom ini. Syukur Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama bertatap wajah melalui Zoom dan juga kita diberikan kesehatan bisa hadir hari ini. Salawat serta salam juga kita sanjungan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita adalah umat yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, Bu. Alhamdulillah hari ini acara apa lupa deh, desiminasi tentang budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bu Esteti adalah salah satu calon guru penggerak dari SDN Jatinangor 1, angkatan ke-9. Alhamdulillah, dari judulnya yaitu budaya positif. Alhamdulillah, budaya positif ini adalah juga berhubungan dengan kesiswaan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Anggita. Budaya positif itu juga menuju kita menjadi pelajar, menuju pelajar atau profil pelajar Pancasila yang sekarang sedang digembar-gemburkan oleh pemerintah. Jadi di sekolah kita juga sudah sebenarnya budaya positif ini sudah diterapkan, sudah dipajang dari mulai ruang guru sampai ruang yang ada di luar, ya. Jadi utamanya memang gurunya, tetapi sasarannya di sini yang utama adalah ke siswa atau ke murid. Seperti kalau di ruang guru ada berakhlak, kemudian yang di luar sana ada budaya malu. Itu adalah kebagian dari budaya-budaya positif
yang harus kita laksanakan, harus kita memberikan contoh kepada siswa-siswi kita. Mungkin nanti Bu Astuti lebih banyak lagi materi yang akan disampaikan. Walaupun sekolah kita juga sudah, tapi masih banyak ya siswa-siswa kita yang belum menjalankan itu, masih apa ya budayanya ya, karena memang pengaruh dari media sosial, lingkungan dan sebagainya. Ya sedikit demi sedikit kita akan rubah putra-putri kita di sekolah kita, murid-murid kita, ya supaya selalu berbudaya positif. Nah seperti itu. Ya mungkin kalau budaya positif ya sudah ditayang di apa namanya dicanangkannya ada yang disebut apa SSS itu ya. Kemudian kakaknya banyak. Mungkin nanti akan dijelaskan lagi lebih banyak lagi oleh Bu Asteti. Karena mungkin makin ke sini makin bertambah supaya juga anaknya bisa bertambah juga pengetahuannya tentang budaya positif ini. Jadi budaya positif ini adalah menuju kita menjadi pelajar uh, profil pelajar Pancasila ini yang sekarang ada di kurikulum Merdeka yaitu P5. Itu saja mungkin Bu Asteti pembukaannya. Silahkan sharing dengan teman-teman. Ibu juga perlu tahu juga mungkin ada yang terbaru uh, agar kita semua terang, terbuka, benar-benar bukan hanya membaca tetapi perbuatan atau teladan kita terhadap siswa-siswi kita. Itu saja mungkin. Terima kasih waktunya. Ibu akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Ibu Nurlianti SPD selaku Kepala SD Negeri Jatimulyo 1 pagi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita pada inti materi, supaya tambah semangat, kita akan melakukan ice breaking yang akan dipimpin oleh Ibu Intan. Silakan Bu Intan. Terima kasih Bu Anggita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, langsung saja izin saya untuk share screen video ice breaking hari ini. Udah muncul terusin. Izin ya Bapak Ibu, kita akan menyanyi lagu yang lagi in sekarang supaya tidak mengantuk. Ya. Saya play ya Bapak Ibu, silahkan ada teksnya bisa dibaca. Jadi dibaca. Gondang dia, hari ini kita belajar bersama di Cikampek, Tasikmalaya. Meskipun capek hatiku bahagia. Jakarta ke Jayapura, mari belajar dengan penuh seksama. Madura sampai Papua, duduk yang rapi lalu kita berdoa. Cikini ke Gondang dia, hari ini kita belajar bersama. Cikampek, Tasikmalaya, meskipun capek hatiku bahagia. Jakarta ke Jayapura, mari belajar dengan penuh seksama. Madura sampai Papua, duduk yang rapi lalu kita berdoa. Nah, sudah semangat Bapak Ibu, tidak ngantuk lagi, tidak capek lagi. Selamat untuk menyaksikan materi hari ini oleh Bu Asteti. Terima kasih. Saya serahkan kepada Bu Anggita.
Baik Bu Intan, terima kasih atas Cikini ke Gondang Dianya. Iya, supaya eh, kegiatan hari ini lebih bersemangat ya Bu Intan ya. Makanya diputar lagu Cikin ke Gondang Dia diganti liriknya ya. Semangat untuk belajar. Baik, untuk kegiatan selanjutnya adalah penyampaian materi terkait dengan budaya positif yang akan langsung dipaparkan oleh Ibu Asteti Lismawati SPD. Kepada Ibu Asteti kami persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat sudah menginfakkan waktunya untuk membersamai kegiatan pada siang hari ini yaitu kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9. Langsung saja izinkan saya untuk membagikan share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu guru hebat? Oke, judul kegiatan kita pada siang hari ini adalah pengimbasan budaya positif modul 1.4. Izin memperkenalkan, berikut adalah yang paling atas baju putih adalah Kepala Sekolah Seni Tinggal 1 Pagi. Kemudian sebelah kanan itu ada fasilitator kami, Ibu Ana Mulyana, dan di bawahnya ada pengajar praktik, Bu Giasti Martelova, dan saya sendiri, CGP Angkatan 9 DKI Jakarta. Dan berikut para tim kegiatan pada siang hari ini, ada MC kita, terus kemudian berdoa dan ice breaking kita yang paling heboh tadi. Lanjut. Nah, sebelum kita mulai inti materi, ini ada beberapa pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik akan saya kirim di Padlet ya Bapak Ibu. Saya salin tautannya ada di chat. Sebentar. Mana dia chat? Nah, silakan bergabung Bapak Ibu di Padlet yang sudah disiapkan. Di sini ada beberapa pertanyaan awal sebagai pemantik kita bersama. Terlebih dahulu tuliskan nama, baru jawaban dari pertanyaan masing-masing. Sudah bisa diakses? Ada di chat di Zoom, linknya. Waktu hanya 5 menit. Kita belajar untuk mengenali diri. Guru seperti apakah saya? Guru yang ceria. Kan? Lanjut berikutnya, pertanyaan kedua. Untuk Bu Intan, yang lainnya silakan. Guru yang menyenangkan. Ini anonim nih. Tidak ada namanya. Murid yang aktif dalam pembelajaran. Lanjut. Bapak Ibu yang lainnya boleh bergabung di Padlet. Nah, ini pertanyaan pokok yang ketiga. Murid yang memiliki karakter yang baik dan berprestasi. Dari Bu Ayu. Nih, yang lainnya lagi berpikir, gue, saya guru seperti apa ya? Guru yang menghargai dan memahami peserta didik. Guru yang mau untuk selalu belajar memperbaiki diri. Guru yang berkarakter dan berakhlak. Guru yang baik. Ah, keren-keren jawabannya. Alangkah baiknya kasih nama kali ya nih kayak Bu Intan sama Bu Ayu nih.
Pernah, tapi bukan dengan hukuman fisik. Murid yang tidak hanya bentar tapi bisa berguna bagi sekitarnya. Pernah, pernah, pernah. Kita berarti hampir pernah semua ya memberikan hukuman kepada murid. Tapi hukuman yang seperti apa dulu? Apa hukuman yang diterapkan sudah sesuai Kelima, dengan yang kesalahan kelima. yang dilakukan murid? Yang kelima, apa hukuman yang diterapkan membawa efek jera atau tidak? Jadi hukuman yang kita kasih itu memberikan jera apa masih diulang? Oke, oh jera, alhamdulillah. Orang efektif, baik, tidak apa-apa. Tergantung pada peserta didiknya. Oke, baik, alhamdulillah. Ini sudah mewakili dari pertanyaan pembantik. Dari kalian pertanyaan ini, inilah inti dari materi kita hari ini. Kita akan sama-sama belajar untuk merubah budaya yang tadinya mungkin sudah kita laksanakan, tapi mungkin belum 100% terrealisasi untuk anak-anak. Nah, karena kita berharap seperti tulisan tadi, ketulisan Bu Ayu, murid yang memiliki karakter yang baik dan berprestasi. Terima kasih untuk Bapak Ibu, untuk Padletnya. Kita lanjut ke, iya, sudah terlihat Bapak Ibu? Slide screen berikutnya. Nah, ini yang pertama adalah budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan penuh tanggung jawab. Nah, ini sama-sama harapan kita semua ya. Jadi kita membentuk budaya yang baik di sekolah. Lanjut, berikutnya. Nah, latar belakang kegiatan kita pada siang hari ini pertama, suasana positif sangat mendukung untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang kondusif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban atau paksaan, tapi menjadi suatu kebutuhan. Suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tetapi juga dari lingkungan yang ada. Jadi dari latar belakang inilah muncul kegiatan budaya positif ini. Berikutnya, tujuan kegiatan yang pertama ini untuk memenuhi syarat tugas calon guru penggerak. Yang kedua, pengimbasan best praktik. Yang ketiga, sharing session untuk Bapak Ibu guru di SDN Jati 01 pagi. Ini adalah ketujuh materi yang akan kita bahas hari ini. Memang cukup banyak, tapi semua ini sangat berkaitan erat dengan budaya positif tersebut. Lanjut, berikutnya. Nah, perubahan paradigma belajar. Boleh minta tolong Ibu Intan untuk bantu membacakan? Perubahan paradigma belajar. Guru adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang siswa secara holistik, aktif berpusat pada murid, dan menjadi teladan serta agen transformasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, guru merupakan ujung tombak menciptakan budaya positif di sekolah. Betul sekali. Terima kasih Bu Intan. Guru merupakan ujung tombak untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi kita sama-sama belajar untuk menciptakan budaya positif seperti apa di sekolahan kita. Lanjut, berikutnya. Nah, apakah disiplin itu? Boleh minta tolong dari Bu Sinta. Menurut Bu Sinta, kira-kira apa sih disiplin itu? Menurut bahasa Bu Sinta sendiri, disiplin itu apa? Bu Sinta, halo? Ya, Ya, menurut saya disiplin. disiplin itu menjalankan kegiatan sesuai dengan alurnya dan juga dengan Oke, waktunya. oke, baik. Terima kasih Bu Sinta. Tepat sekali jawaban Bu Sinta. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat Bu Sinta. Keren Ya, banget. kalau Baik. saya disiplin itu
adalah sesuatu yang harus dipatuhi, baik itu Betul. aturan tertulis maupun tidak tertulis yang sudah disepakati bersama. Begitu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Najarudin. Sangat menginspiratif sekali. Betul sekali yang dikatakan oleh Pak Najar dan Bu Sinta tadi, sesuai dengan arti kata disiplin. Lanjut, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Minta tolong untuk Ibu siapa nih kira-kira nih? Ibu Indratia, minta tolong dibantu. Apa itu? Menurut Ki Hajar Dewantara? Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab, jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Begitu menurut Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Bu Indra, betul sekali. Jadi kalau kita tidak bisa men-self-disiplinkan diri kita, nanti orang lain yang akan men-self-disiplinkan kita. Begitu intinya, menurut Ki Hajar Dewantara. Lanjut. Nah, sedangkan menurut Dian Gosen, minta tolong untuk Ibu Desti, apa sih menurut Dian Gosen disiplin itu? Baik, menurut Diana Goldstein, pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diana dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline di tahun 2001. Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Betul sekali. Terima kasih Bu Anggita. Jadi disiplin itu harus menumbuhkan motivasi dari dalam, bukan karena sebuah paksaan, begitu mungkin lebih kurangnya. Lanjut, nah di sini ada kata makna kata disiplin nih dalam budaya kita dan isi positif. Makna kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan cenderung menciptakan ketidaknyamanan. Nah ini selama ini yang kita laksanakan. Kemudian, sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa ancaman, paksaan, dan hukuman. Nah, berbeda sekali ya arti kata disiplin dalam budaya kita dan disiplin positif yang seharusnya kita laksanakan. Berikutnya, nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, betul sekali. Kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan 5, kesenangan. Jadi ini kebutuhan dasar sekali yang ingin dipenuhi oleh manusia, termasuk anak-anak kita sendiri. Nah, pertanyaan pemantik yang kedua. Kira-kira apa motivasi Bapak Ibu hadir ke sekolah tepat waktu? Yang paling sering hadir tepat waktu nih Bu Intan nih. Coba Bu Intan, apa sih motivasinya datang ke sekolah tepat waktu pagi-pagi hari itu apa motivasinya? Apakah hadir di sekolah karena takut dipotong TKD-nya atau karena takut diomelin kepala sekolah atau bagaimana? Coba Bu Intan, apa motivasinya kira-kira? Jadi daripada ditunggu, mending menunggu. Oh ya, Masya Allah. Begitu. Makanya hadir tepat waktu, pinter. Berarti itu motivasi yang hadir dalam diri Bu Intan. Kemudian kedua, sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, misalnya hari ini nih, siang ini, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda kira-kira?
Coba Bu Dewi Nursinta, motivasi apa sih ya sampai Anda bisa hadir di suatu pelatihan tepat waktu seperti ini? Apa yang Anda harapkan? Apa motivasi Anda kira-kira? Ada wawasan. Nomor 2. Menambah wawasan dan juga mungkin mempererat persaudaraan dengan orang lain juga. Oke, baik, baik, boleh, boleh, pintar-pintar. Nah, itu berarti motivasi dari dalam diri ya, bukan karena misalnya takut diomelin, takut dimarahin gitu kan. Nah, itu berarti masih motivasi dari luar. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini dia motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 dasar nih, kenapa kita melakukan segala sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, jangan sampai ini yang paling sering biasanya ya. Jangan sampai nanti kena hukum, datang terlambat di sekolah, misalnya seperti itu. Terus kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang kedua juga. Mau hadir cepat, nanti mau dapet coklat dari bu guru, misalnya gitu. Terus kemudian ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi harapannya adalah anak-anak kita tuh pengen itu yang poin yang ketiga ini loh. Jadi dia melakukan itu bukan karena berdasarkan orang lain atau berdasarkan ketidaknyamanan atau hukuman. Tapi memang betul-betul kayak Bu Sinta tadi dan Bu Intan tadi, betul-betul dari dalam dirinya ingin hadir tepat waktu karena mendingan menunggu daripada ditunggu. Betul sekali. Nah ini anak-anak yang perlu kita rubah untuk ke depannya. Berikutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah ini. Minta tolong Bu Indra, tolong dibacakan konsep disiplin dengan identitas yang gagal itu seperti apa sih? Ibu Indra Tia. Konsep disiplin dengan identitas gagal hukuman, yaitu 1 menyakitkan, 2 tidak nyaman, 3 murid menjadi takut, 4 memaksa, 5 murid menyembunyikan kesalahan, 6 murid menjadi rendah diri. Itu Kalau penghargaan. kalau penghargaan, 1 tidak efektif, 2 merusak hubungan, 3 mematikan kreativitas, 4 menghukum dengan sistem ranking, 5 merampas hak menghargai dirinya. Terima kasih Bu Indra. Nah, ternyata Bapak Ibu ini yang perlu kita dalami lagi nih. Penghargaan yang biasa kita berikan ke anak-anak ternyata selama ini itu adalah termasuk identitas gagal. Dan ini juga materi baru yang saya pelajari. Karena ternyata selama ini kita lakukan adalah hukuman, itu jelas pasti akan memberikan identitas gagal untuk anak. Menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, sampai dia tidak mau mengakui kesalahannya. Karena apa? Pasti dia akan mendapatkan sebuah hukuman dan berakhir pada murid yang menjadi rendah diri. Sedangkan penghargaan selama ini yang kita dikit-dikit kita kasih reward. Nah ini tadi efeknya juga loh Bapak Ibu Guru. Pertama tidak efektif karena hasilnya berdampaknya hanya sesaat. Terus kemudian merusak hubungan. Merusak hubungan seperti apa di sini? Contoh dengan teman-teman anak di kelas. Yang satu kita berikan hadiah coklat. Berharap temannya itu mendapatkan motivasi ya. Agar ingin mendapatkan coklat, ayolah kamu rajin belajar seperti dia. Tujuan kita ternyata. Tapi ternyata di balik itu ada hubungan anak-anak yang apa ya sedikit renggang atau dirusak gara-gara si penghargaan yang ingin dicapai ini. Terus kemudian ada rasa apa ya ingin bersaing sampai dengan bersaing yang tidak sehat. Itu harus hati-hati. Mematikan kreativitas. Jadi karena merasa ya udah eh, targetnya ya hanya penghargaan. Sampai ternyata sistem ranking juga alhamdulillah kalau kita sudah tidak terpakai ya. Karena itu akan merampas hak menghargai dirinya. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas berhasil. Coba Bu Sinta bantu dibaca. Konsep disiplin dengan identitas berhasil. Konsekuensi yang pertama, penguatan jangka pendek. 2, perlu monitoring berkelanjutan. Ketiga, stimulus respon. Keempat, murid menghormati aturan. Kelima, kehilangan waktu untuk melakukan kesalahan. Lalu ada restitusi. Yang pertama, murid bertanggung jawab atas perilakunya.
Kedua, fokus pada pemecahan jangka panjang. Ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Keempat, teori kontrol. Kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, terima kasih Bu Sinta. Betul. Jadi ini sebenarnya yang berdasarkan penelitian yang akan mencetak siswa-siswa dengan identitas berhasil melalui konsekuensi. Jadi kita tawarkan ke anak, kalau kamu seperti ini, apa yang akan terjadi? Nah, itu namanya konsekuensi. Sedangkan restitusi itu kita mengingatkan mereka atas sebuah keyakinan. Kita sudah membuat keyakinan kelas nih. Bagaimana kalau kamu langgar? Nah, kira-kira keyakinan apa yang akan kamu terima? Jadi tidak ujuk-ujuk kita langsung memberikan hukuman. Bahkan hukuman yang kita berikan itu tidak sejalan dengan kesalahannya. Itu maksudnya. Nanti kita bisa kupas lebih dalam lagi apa sih konsekuensi dan restitusi itu sendiri. Berikutnya, nah ini perbedaannya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, biasanya begitu tuh. Tiba-tiba dia kesalahannya apa? Kita asal aja kasihkan hukuman. Contoh, datangnya datang terlambat ke sekolah. Kebanyakan yang bisa kita lakukan adalah misalnya suruh adik ke lapangan. Tadi putar lapangan 10 kali karena kamu sudah terlambat. Padahal itu tidak ada korelasinya ya antara kesalahan dan hukuman yang diberikan. Terus, sedangkan kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya gitu loh. Baru kemudian restitusi itu berbeda adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, bukan sebaliknya. Kalau hukuman, saat kita kembalikan mereka ke kelasnya, mereka lebih merasa rendah diri dan rasa minder. Tapi kalau restitusi, kita berikan ke anak-anak, anak-anak karakternya lebih kuat. Karena mereka yakin, oh apa yang dilakukan tadi adalah sebuah kesalahan. Nah, tanpa dilakukan sebuah ancaman dan paksaan yang ada di hukuman ini. Begitu. Berikutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi. Apa sih restitusi itu? Mohon dibantu Bu Anggita dibacakan apa itu pengertian dari restitusi. Masih asing ya di telinga kita, walaupun kita sering dengarnya itu di Mahkamah Konstitusi kata-kata restitusi ini. Tolong Bu Ya, Anggita. Ya, Bu, untuk pengertian restitusi sendiri, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi seperti apa ya, memperbaiki kayak refleksi ya, memperbaiki Ya, betul. kesalahan supaya membentuk karakter yang lebih kuat untuk kedepannya. Kemudian ciri-cirinya restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan dan restitusi itu merupakan tawaran, bukan paksaan. Dan menuntun untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasarkan tindakan dan fokus pada karakter, bukan tindakan. Betul sekali. Faktor pada karakternya si anak, bukan tindakan kesalahannya. Terima kasih Bu Anggita. Betul sekali kata Bu Anggita tadi. Lanjut. Nah, perbedaannya nih, ini contoh kasus nih. Ada sebuah contoh kasus. Gimana sih kalau kita terapkan hukuman, konsekuensi, dan restitusi pada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR? Kalau pada hukuman, biasanya nih, eh kamu si A misalnya tidak mengerjakan PR, sana keluar. Ibu hukum kamu hormat benda 1 jam, dihukum. Kemudian guru marah-marah dan murid menjadi takut. Itu hukuman. Terus kemudian kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi dengan mengerjakan PR ketika jam istirahat. Nah ini bedanya. Kalau konsekuensi hukumannya itu eh, masih sejalan dengan kesalahannya. Dia kan tidak mengerjakan PR. Berarti hukumannya berkaitan dengan pelajaran juga gitu loh maksudnya. Jadi dikasih waktu tuh dia. Kerjakan PR nanti jam istirahat. Konsekuensinya berarti kamu tidak mendapatkan waktu istirahat gitu. Karena kamu tidak mengerjakan PR. Kemudian guru tegas dan siswa menghormatinya. Sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati di awal sebelum kita masuk eh, pelajaran normal, kita buat dulu yang namanya keyakinan kelas. Terus kemudian guru membantu menyelesaikan masalah. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi lebih diarahin kalau restitusi itu, bukannya langsung tiba-tiba ngejudge atau tiba-tiba memberikan hukuman. Nah, mungkin lebih kurangnya begitu untuk contoh eh, kasus dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Nah, teman-teman, ini ada sebuah kuis. Yuk kita main kuis yuk teman-teman, yuk bisa membedakan mana itu hukuman, mana itu paksaan. Nah, ini ada kuis. Saya bagikan ya teman-teman ya. Bapak Ibu guru, kita klasik aja. Sudah terlihat kuisisnya, Bapak Ibu? Mana dia? Nah, saya coba kirim di chat ya. Wah, keren. Sri urutan pertama ini, Sri. Wow. Ada yang warna kuning doang kan? Apa yang gimana? Yang biasa ibu beli, iya. Yang ada pennya kan? Ya begitu. Ya begitu. Tapi itu warna putih sama warna Bang Gita. Aduh, ini balapan nih. Tawa Ibu Dewi Nursita, Buang Gita. Sri, mana Sri? Sri stuck di nomor 6. Stuck di nomor 6. Aduh. Nah, apa sudah semua? Terima kasih. Sudah, mari kita akhiri ya. Coba kita lihat siapakah yang mendapatkan. Skopo masih lanjut. Ya. Semangat ini. Kita akhiri ya. Coba kita lihat. Tepuk tangan buat Pak Wahyudi. Dengan skor tertinggi, hebat. Waco dan Buang Gita ketiga. Wah, terima kasih. Oke, mari kita lanjut. Berikutnya. Nah, setelah tadi kita kuis, jadi Bapak Ibu tadi alhamdulillah sudah bisa membedakan ya, mana itu menghukum, mana itu konsekuensi, dan mana itu restitusi. Jadi harapannya semoga kita tidak salah dalam mendisiplinkan anak-anak. Jadi amanatnya adalah mendisiplinkan anak sesuai dengan apa perbuatannya. Jadi sesuai pada korelasinya. Berikutnya. 5 posisi kontrol. Jadi posisi kontrol kita sebagai guru itu ada 5 ternyata Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum. Apakah kita milih sebagai penghukum? Kemudian kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, kita tentu ini kita sebagai apa nih? Ketiga, apakah kita sebagai teman bagi murid kita? Keempat, sebagai pemantau. Dan kelima, sebagai eh, manajer. Lanjut. Nah, apa sih bedanya sebagai penghukum? Yang pertama, kita bisa mengidentifikasi kita sebagai kategori penghukum apabila pertama, nada suara tinggi. Nah, kayak suara saya nih tinggi nih. Kedua, bahasa tubuh. Jadi bahasa tubuh kita itu kayak seakan-akan bahasa tubuh yang kayak diktator ya kalau menurut anak-anak tuh. Kemudian ketiga, mata melotot. Nah, tuh kalau kita bicara dengan anak dengan mata melotot, apa kamu? Misalnya begitu, nah, itu udah mencirikan. Dan jari menunjuk. Nah, tuh, menunjuk kayak gini nih. Dari menunjuk tegak lagi nunjuk kayak itu. Kemudian menghardik. Nah, itu adalah ciri-ciri kita sebagai posisi penghukum. Contoh kata-katanya adalah, patuhi aturan saya, atau awas selalu. Kamu ya, awas kalau kamu terakhir yang mengumpulkan tugas. Nah, ada kata-kata awas dan selalu itu berarti kita masuk eh, posisi sebagai penghukum. Terus berikutnya,
Posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Nah ini yang kedua, nada suara melemas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Misalnya contoh begini, Ibu kecewa sekali deh sama kamu. Bagaimana kalau orang tua kamu tahu kamu begini? Coba kamu pikirkan, kamu gak kasihan sama orang tua kamu. Nah itu, ini ciri-ciri kalau kita berada di posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian ketiga, sebagai teman. Nah ini, nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Terus misalnya ada kata-kata gini, ayolah bantu bu guru dong, tolong bu guru ayo nak, ayo sih, jangan begitu apa sama ibu. Nah itu nada-nada kita sebagai posisi teman. Berikutnya adalah sebagai pemantau. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya itu formal. Misalnya seperti kata, apa yang telah kamu lakukan? Kira-kira sanksi apa sih? Atau konsekuensi apa yang yang tepat untuk kamu? Itu sebagai pemantau. Nah, kemudian posisi yang terakhir adalah sebagai manajer. Posisi sebagai manajer itu nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, misalnya ada kata-kata, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, kira-kira apa yang harus diperbaiki? Coba kira-kira apa kekurangan kamu, apa kelebihan kamu. Nah, itu lebih ke apa ya bahasanya, memberikan pilihan kepada anak. Nah, dari semua posisi kontrol itu, ternyata yang paling bagus adalah posisi sebagai manajer. Walaupun sometimes kita sebagai teman untuk anak juga bagus, tapi tergantung situasi ya. Jangan dulu kita sebagai teman. Tapi yang paling fatal adalah kita jangan sebagai si penghukum tadi. Nah, oke, lanjut materi berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Coba siapa Bapak Ibu yang sudah bikin kesepakatan kelas? Pas awal masuk, coba raise hand. Raise hand, siapa yang sudah bikin kesepakatan kelas? Siapa yang sudah membuat? Ini kalau di Zoom ada raise hand nggak sih? Kalau di Jimit kan ada. Ada raise hand. Kalau nggak ada angkat manual aja deh, angkat manual. Siapa kira-kira yang sudah bikin kesepakatan kelas? Nah, sekarang itu yang sedang ini itu adalah sebuah keyakinan kelas. Apa sih bedanya dengan peraturan? Dulu kan kita bikinnya peraturan ya, zaman kita sekolah dibuatnya peraturan kelas. Kemudian yang terbaru ini kemarin-kemarin adalah apa kesepakatan kelas dan sekarang yang terbaru lagi namanya keyakinan kelas. Ini sebenarnya tingkatannya aja yang berbeda. Dari segi bahasa berbeda. Nah, contoh ini yang namanya keyakinan kelas itu sebuah langkah untuk mewujudkan disiplin positif. Misalnya, kita pernah membuat kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah setingkat di atas kesepakatan kelas. Bentuknya kontrak belajar ya kalau kesepakatan kelas. Nah, kemudian kalau keyakinan kelas juga sama, tapi dari segi bahasanya berbeda. Mari kita lihat, apa sih bedanya? It's time to quiz. Oh, mari kita quiz dulu sebentar deh. Jadi sebelum kita masuk yang tadi, kita quiz dulu. Quiz mulu, Bu Guru. Sebentar ya. Ya kita bisa bedain nih. Ini keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mana dia tadi? Nah, kita kuis dulu ya sebelum masuk keyakinan kelas. Mana dia? Main langsung. Ini kuisnya berkaitan dengan tadi ya. Kita tuh sebagai penghukum, atau sebagai teman, atau sebagai manajer. Nah, kita pilih. Nah, kita mereview kira-kira mana yang tepat dengan ciri-ciri tadi ya. Kalau mata melotot, itu kira-kira dia siapa? Atau yang berikan eh, penawaran, itu berarti dia posisinya apa? Terus, mana tadi chat? Nah, ini dia obrolan ya bahasanya. Kan chat. Berikutnya, kneeling yang kedua. Bapak Ibu, silakan bergabung di kuisis berikutnya lagi. Ayo, semangat tadi yang menang pawai. Berikutnya siapa kira-kira? Mari kita bergabung kembali. Ayo Bu Orin, semangat kalahkan Pak Yudi.
berikutnya. Izin minum sebentar ya. Yuwa, who is you? Kalau Bu Orin bisa ngalahin Pak Wai, katanya nilainya langsung A. Almendo, Masya Allah. Yang benar itu namanya Almendo. Wai Minho. Just teman. Wai Minho. Ya, baru 6 peserta. Masih ada 5 orang lagi. Bu Dewi, Bu Nur, Bu Sinta belum masuk. Bu Intan, Bu Permata, Bu Sari belum masuk. Ayo. Semangat Bu Orin, ayo Bu Orin. Jangan kapok buat masuk. Salah nggak apa-apa, nggak dihukum. Nggak dihukum kata ibu tuh. Belajar. Jangan takut sama Wai Minho no. Almendo ini banyak Almendo. Coba lihat Almendo berapa nilainya. Ya teman-teman, sudah cukup 7 orang. Ya saya kapok nih. Ya. Ya kita mulai. Kita cek, mulai. Bismillah. Ale-ale. Almendo mana Almendo? Almendo paling bawah loh. Salah, manajer. Oh, Almendo naik. Ayo semangat. Wai Minho dikalahkan oleh buang kita nih. Oh, Stephen Hugh. Ngeri lo namanya. Ayo Ibu. Oh, Buang kita masih anteng di posisi pertama. hebat. Wah. Alhamdulillah yang adalah wih keren. Buang kita pertama, kedua Ale-ale, ketiga Stephen Hugh. Waduh, Ale. keren nih Ale-ale nih bener nih. Oke, terima kasih. Nah, berarti alhamdulillah ya, Bapak Ibu sudah bisa membedakan mana posisi sebagai penghukum, mana posisi sebagai manajer, dan ketiga posisi lainnya. Kita lanjut berikutnya. Nah, ini apa sih bedanya kesepakatan kelas sama keyakinan kelas? Kemarin kita bikinnya kesepakatan kelas loh, bukan keyakinan kelas. Jadi, kesepakatan kelas itu disusun bersama-sama dengan guru dan murid. Beda dengan peraturan ya. Kalau kemarin peraturan itu sudah ada yang dibuat oleh pihak guru. Murid tinggal menjalankan tanpa dibuatkan apa ya? eh minta saran atau murid atau pertimbangan oleh murid tidak, tapi langsung diputuskan. Sedangkan kalau kesepakatan kelas, kalau mohon maaf diulangi kembali, kesepakatan kelas disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Terus kemudian yang menuntun pada nilai-nilai positif yang akan berujung pada keyakinan kelas. Nah, jadi kesepakatan kelas ini nih di bawahnya keyakinan kelas. Jadi selevel lebih bawah daripada keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas sendiri merupakan kesepakatan yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Itu bedanya. Nih contoh
lebih realnya deh nih. Pertama, contoh kasus nih. Mengapa sih kita diminta untuk memakai helm saat berkendara? Nah, kebanyakan jawaban itu pasti untuk keselamatan, misalnya seperti itu. Terus kemudian kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan? Mungkin jawabannya adalah untuk kesehatan atau untuk keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan dan apa keselamatan kesehatan itu dan namanya nilai keyakinan. Jadi, contoh nih di kelas lagi, misalnya eh dilarang melakukan bullying misalnya. Itu kayak kesepakatan kelas yang kita buat. Sedangkan keyakinan kelasnya adalah kita harus hidup harmonis. Nah, jadi bahasanya itu lebih diperalus atau lebih positif dari si kesepakatan kelas tadi. Jadi anak tuh yakin dengan kita tidak membuli berarti kita harus hidup harmonis gitu. Itu namanya keyakinan kelas. Lanjut. Nah, bagaimana cara kita bikin keyakinan kelas? Pertama, kita eh, keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan kan udah lebih rinci dan konkret, harus begini, 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 udah lebih jelas. Terus kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, lebih umum. Kayak mungkin tadi keselamatan, kesehatan, perdamaian, tuh bahasa-bahasa positifnya. Kemudian harmonis di kelas, saling menghargai, itu adalah bahasa-bahasa keyakinan kelas. Pernyataan pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, jadi bahasanya bahasa yang positif dan bahasanya aktif, bukan bahasa-bahasa yang pasif. Kebanyakan anak-anak begini, tidak tidak apa ya, tidak menghormati agama lain. Nah, biasa itu kan kalau pelajaran PKN ya, tidak menghormati agama, berarti diam aja dong. Nah, berarti bahasa harus diganti lebih aktif. Berarti menghargai budaya atau agama lain. Jadi kata-kata tidak itu yang kita hilangkan. Semuanya berkontribusi. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak agar tujuannya mudah diingat oleh semua siswa dan mudah dipahami. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Lanjut, nah ini contoh keyakinan kelas satu. Mana guru kelas satu? Coba Bu Indra dibacakan ini loh contoh keyakinan kelas satu. Mungkin nanti bisa kita buat lagi di kelas ya. Di atasnya kesepakatan kelas. Minta tolong Bu Indra keyakinan kelas satu. Ayo, apakah Bu Indra masih ada? Keyakinan kelas satu. Minta tolong dibantu sama yang lainnya, Bu Anggita yang pernah ngajar kelas satu nih. Keyakinan kelas satu. Ya, contoh untuk keyakinan kelas satu, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, terima kasih Bu Anggita. Nah, ini contoh kata-kata keyakinan kelas yang sebelumnya mungkin kalau kita bikin kesepakatan kan tidak saling membuli. Nah, ini kita ganti bahasanya. Misalnya, setiap anggota kelas perlu merasa aman atau setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Mengganti kata-kata membuli tadi. Jadi kata-katanya lebih universal, lebih umum, lebih singkat dan lebih mudah dihafalkan. Itulah tujuannya. Coba keyakinan kelas 5, guru kelas 5, Bu Dewi Nursinta. Boleh, silakan. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Nah, ini bahasa-bahasa keyakinan kelas. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Ini kalau dibuatkan peraturan kelas berarti harus mengerjakan PR tepat waktu. Nah, misalnya gitu kan. Nah, kita ganti. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Jadi, eh ini lebih lebih ke keyakinan kita di kelas ya. Jadi anak-anak pun menjalannya lebih enak karena dia sadar, oh kalau tugas itu harus aku laksanakan setiap waktu. Berarti dia berkomitmen terhadap tugasnya. Mungkin begitu. Ini untuk keyakinan kelas 7 ya untuk SMP mungkin ya. Kita lanjut. Nah, berikutnya segitiga restitusi. Nah, ini masih asing ya kita dengarkan ya. Apa sih segitiga restitusi itu sendiri? Oke, baik. Minta tolong dibantu Bu Intan. Apa sih segitiga restitusi itu?
Segitiga restitusi dilansir dari buku Evolusi Pendidikan Bersama Calon Guru Penggerak tahun 2022 dari Rusli dan teman-teman. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini mirip dengan tadi ya, yang apa namanya tuh manajer dan kawan-kawannya tadi. Ini yang kita pelajari berikutnya. Nah, ini dia posisi segitiga restitusi. Ada kata-kata menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Ini tujuannya buat apa sih? Ini adalah langkah yang harus kita lakukan. Mari kita lanjut sedikit lagi Bapak Ibu ya. Ini adalah sebuah rancangan jika kita mendapatkan murid yang membuat kesalahan. Jadi, ketiga restitusi ini harus kita jalankan saat kita apa namanya menghadapi anak yang melakukan sebuah kesalahan. Pertama, menstabilkan identitas. Nah, kita ajukan dulu pertanyaan ke anak itu. Terus kemudian kita buat apa namanya sebuah pernyataan, nggak apa-apa kok nak, kamu berbuat salah, karena semua manusia itu pasti berbuat salah. Nah, kalau kata-kata itu kita awali ke anak-anak, anak-anak kan merasa, oh ya udah berarti aku nggak sendiri kok, berarti aku nggak terlalu gimana-gimana. Jangan langsung kita langsung kita kritik, langsung kita judge, langsung kita kamu salah gini gini gini. Nah, mungkin itu yang selama ini kita lakukan dan mari sama-sama kita berubah ke arah yang lebih positif lagi. Kemudian Kemudian kedua, ini kata-katanya, berbuat salah itu tidak apa-apa kok. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu guru juga pernah melakukan salah gitu. Ayo kita bisa kok menyelesaikan masalah ini. Nah, Bapak Ibu tertarik siapa yang salah. Ibu tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kita sih mencari solusi. Nah, begitu. Terus kemudian kedua, validasi tindakan yang salah. Kita ajukan pertanyaan berikutnya. Kamu melakukan ini karena mempertahankan sesuatu yang penting ya bagi kamu. Terus kira-kira alasan kamu itu apa? Nah, itu kita validasi dulu kesalahan dia. Kita minta dia untuk memberikan argumen. Jadi biar kita tahu kronologis kejadiannya. Kemudian ketiga, menanyakan keyakinan. Nih bagian akhir. Kira-kira tindakan yang kamu lakukan tadi itu apakah melanggar keyakinan yang sudah kita sepakati di kelas? Keyakinan apa sih kira-kira yang telah kamu langgar? Nah, jadi itu adalah bentuk segitiga restitusi yang harus kita lakukan saat kita menghadapi sebuah kasus yang dilakukan oleh anak murid kita. Jadi mari Bapak Ibu guru kita sama-sama eh, melakukan ketiga cara tersebut saat menghadapi permasalahan yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, terus kemudian berikutnya. Hal apa yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi? Yang pertama adalah perilaku yang salah dikaitkan dengan keyakinan kelas. Kesediaan yang bersalah untuk memperbaiki kesalahan. Itu paling utama. Dia bersedia nggak memperbaiki kesalahan tanpa dipaksa. Itu harapannya. Menyelesaikan masalah berkaitan dengan permasalahan. Perlu ditanyakan waktu untuk memperbaiki kesalahan. Berikutnya. Nah, ini sesi di akhir ya Bapak Ibu ya. Kita masuk sesi akhir. Mohon Bu Anggita sebagai MC kita. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sudah kita saksikan sama-sama pemaparan materi yang berkaitan dengan budaya positif oleh Ibu Asteti Lismawati, selalu CPG Angkatan ke-9. Sebelum acara ini berlanjut ke sesi yang lain, mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan direfleksi. Oke, baik. Alhamdulillah. Berarti teman-teman sudah cukup jelas ya untuk pemaparan siang hari ini. Kita lanjut ke sesi terakhir yaitu sesi refleksi pembelajaran. Harapannya kita belajar untuk membiasakan saat KBM itu diakhiri dengan suatu yang namanya refleksi. Karena yang akan menempel itu biasanya di bagian akhir ini. Izin saya
mengirimkan link Padlet kembali. Nah, terlihat ya Bapak Ibu ya, foto-foto Bapak Ibu yang ganteng dan cantik. Saya kirim link Padletnya di chat. Apakah sudah masuk? Ini saya terakhir kita. Ini kita sedikit-sedikit ya. Kita masih dalam tahap belajar, sama-sama belajar. Kita saling mengingatkan, terinspirasi, membedakan hukuman, sanksi, dan keyakinan. Betul. So, memberikan sanksi yang bukan berupa hukuman. Betul. Mengikuti perbedaan hukuman dan sanksi. Betul. Semua materi. Alhamdulillah. Tabarakallah sekali. Masya Allah. Berikutnya. Ini foto kita di atas kepotong semua nih. Tinggal ke Amar yang kelihatan. Lanjut. Ya, betul. Penghukum, teman, manajer. Yang paling bagus dari manajer. Sometimes jadi teman juga boleh. Iya, terlalu siang ya. Tadi aja kita mulainya lebih cepat ya. Jadi pas jam pulang. Syik. Insya Allah bersedia. Alhamdulillah bersedia ya. Ini tabarakallah. Insya Allah jika Allah mengizinkan. Masya Allah, luar biasa sekali jawabannya. Sungguh sejuk untuk dibaca. Saya tahu ini siapa orangnya. Nah, ini yang paling inti adalah terakhir. Berikan saran dan masukan dari kegiatan diseminasi hari ini. Terima kasih. Waktu bisa dikondisikan. Ya, betul. Ada lagi? Oke. Cukup ya. Berarti intinya mungkin semua sama. Waktunya bisa dikondisikan. Mungkin cukup sekian, Ibu Anggita, pemaparan dari saya pribadi. Semoga menginspirasi dan bisa ditularkan kepada peserta didik di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC kita, Bu Anggita. Baik, terima kasih Bu Asteti atas pemaparan materinya. Tepuk tangan dong Ibu Bapak. Syukron Bu Asteti, syukron. Alhamdulillah. Ya, semoga kegiatan hari ini, materi hari ini mengenai budaya positif bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, 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 rabbal alamin. Iya, kami berdua. Satu aja. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman. Semoga berkah. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah membalas dengan lipat ganda pahala dan Syukron Bu keberkahan Asteti, lainnya. Amin. syukron.